Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dalam meeting itu Said Muhammad Qasim ditanya ya, bagaimana pendapat Anda tentang perdebatan yang ada sekarang ini terutama di Indonesia, masalah nasab ya, nasab zuriyah Rasulullah yang ternyata dari nasab Pak Alawi itu terkonfirmasi bukan tertolak, bukan dari keturunan Rasulullah SAW. Ini bagaimana tanggapan daripada Syekh Muhammad Qasim tentang hal ini. Yang menanya ini qadarullah adalah ketua Nahdlatul Ulama ya, apakah pengurus wilayah Samarinda atau dan lain sebagainya ya, saya kurang paham. Maka Syekh Muhammad Qasim menerangkan, cuman ini kan menerjemahkannya kan Prof. Saiful ya, dia memakai bahasa Malaysia ya, jadi saya harus sedikit mengimprovisasi tentang apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Qasim. Jadi Syekh Muhammad mengatakan bahwasanya masalah nasab ini beliau kurang mengetahui tentang perkembangan yang ada di Indonesia ya, maksudnya perdebatan ini dan problem ini ya. Tapi beliau memberikan pesan bahwa masalah nasab ini seharusnya itu disembunyikan, disembunyikan dan bukan digembar-gemborkan ya, karena yang lebih utama itu kata beliau adalah kita mengikuti suri tauladan Rasulullah, jejak langkah Rasulullah, amalan Rasulullah maksudnya, kemudian sifat-sifat Rasulullah, akhlak Rasulullah, seperti itu yang harus, bukan menggembar-gemborkan nasab. Nah, yang ternyata sekarang banyak orang yang menggembar-gemborkan nasab hanya ingin itulah mencari kepentingan pribadi ya, dan ternyata hanya nasabnya palsu, tertolak, mardut ya, jadi bukan asli daripada keturunan Rasulullah SAW. Itu yang beliau sampaikan. Jadi bagi saya pribadi, saya menangkap bahwasanya ini sindiran khusus kepada orang-orang yang merasa bangga ya dengan nasab ya, padahal Allah kan tidak memandang ya pada rupa, harta, nasab, tetapi Allah memandang kepada hati dan amalan yang terutama takwa ya, yang mulia di sisi Allah ketakwaan. Ini sedikit ada sambungannya dengan mimpi Syekh Muhammad Qasim ketika bertemu dengan ulama ya, soban berjubah mungkin ya, dan ulama itu mengejek penampilan, dan memang ini terjadi terutama di kalangan kami ya. Biasanya itu kami di lapangan itu menemukan seperti itu, tidak sunnah, tidak berjenggot, tidak pakai sorban. Maka saya Qasim bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau menciptakan penampilan saya seperti ini? Maka Allah katakan itu bahwasanya Allah ingin mengajarkan bahwasanya agama Islam itu mudah. Di lain kesempatan Syekh Qasim juga mengatakan Allah akan menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia dengan orang-orang yang awam, dengan orang-orang yang sederhana, penampilan yang biasa seperti ya kita helper ini. Jadi orang itu tidak akan memandang agama itu susah ya, susah. Oh, saya mau masuk Islam tapi kok kelihatannya susah betul gitu kan, harus pakai gini, harus yang seperti ini gitu. Sebenarnya Islam itu tidak menekankan yang seperti itu. Jadi Islam itu harus dibuat digambarkan dengan kemudahan ya, yassiru wala tu'assiru kata Nabi SAW, bermudahlah, jangan kau mempersulit. Nah, jadi fenomena Habib ini pun demikian ya, makanya sindiran halus daripada Syekh Muhammad Qasim ini tepat sekali. Kita tidak usah menggembar-gemborkan nasab ya. Itu tidak etis, tidak adab, apalagi ternyata palsu. Nah, itu kan sangat memalukan sekali ya.
sudah palsu, menjual nama nabi lagi, itu dosanya ya luar biasa seperti itu. Jadi ini mungkin yang saya jelaskan terkait apa namanya, pertanyaan ketua wilayah ketua Nahdlatul Ulama wilayah Samarinda ya, tentang nasab. Jadi intinya kesimpulannya, banyak yang mengaku-ngaku nasab tapi ternyata palsu. Kemudian lebih etis lagi kita hendaklah mengikuti jalan Rasulullah, ya, bukan menggembar-gemborkan nasab. Bahkan kita harus menyembunyikan untuk menjaga ketakwaan dan kehati-hatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.